Halo para pendengar dan pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada saat ini. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga. Dan kali ini masih bersama channel kesayangan Anda, channel pendidikan Suyanto.id, merupakan channel untuk berbagi ilmu pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Sebelum melanjutkan, jangan lupa klik subscribe supaya Anda semua selalu mendapatkan update tentang video-video baru dari Suyanto.id. Kali ini kita masih berbicara learning loss dan learning loss yang diakibatkan dari pandemi, dan kita sekaligus berbicara apa hikmah di balik musibah itu. Di dalam ajaran kita setiap ada kesulitan selalu ada kemudahan. Mari kita sapa narasumber kita yang sangat istimewa, Profesor Dr. Ali Sauhah, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat-sehat Pak Yanto ya? Alhamdulillah, kita Alhamdulillah. memang berusaha sehat dan saya sekarang sudah normal. Barusan flu 5 hari. Tapi di dalam flu itu doanya ialah jangan bablas jadi COVID. Alhamdulillah. Dari lebih khawatir ya kalau flu sekarang ya. Ya, alhamdulillah sudah sehat kembali. Gimana Pak Ali? Kita episode yang lalu, ini merupakan episode keempat, episode terakhir dari Learning Loss. Ketiga kalau tidak salah. Ya, kita lihatlah nanti. Ketiga, ya maaf, ketiga dan terakhir, dan kita akan membicarakan apa hikmahnya dari musibah kita ini. Pak Ali. Ya Pak Yanto, jadi kalau mau sambung dengan episode sebelumnya, ini memang saya kira momentumnya bagus untuk mengakhiri solusinya seperti apa. Jadi kalau di episode yang sebelumnya itu kan masalah dilema ya. Dilema itu kita kan menghadapi dua kondisi. Yang satu itu kondisi dalam keadaan darurat, kalau ya, jadi dalam keadaan darurat, walaupun kemudian sudah mereda, tapi toh juga yang namanya peledakan lagi itu kan masih memungkinkan. Ya. Kondisi darurat dan kondisi setelah pandemi itu berlalu. Ya, kondisi setelah pandemi berlalu kan ada tantangan-tantangan yang tidak bisa kita hindarkan dan bukan pandemi ya, misalnya kemajuan teknologi. Jadi kalau yang lalu itu kita menafsirkan disebut-sebut sebagai boleh luring gitu ya. Iya, betul. Luring itu kan bisa ditafsirkan apakah itu berarti wajib untuk semuanya kalau kemudian luring. Semua peserta didik, semua siswa Dikdas ya, pendidikan dasar dan menengah dan juga perguruan tinggi, apakah itu kemudian wajib yang disebut dengan boleh luring itu ataukah pilihan? Masing-masing punya kelemahan Pak Yanto. Ya, betul. Jadi dilematik itu kalau kemudian diwajibkan itu kan berarti berkali-kali ya, karena kapasitas ruangan terbatas. Ya. Kalau pilihan hanya yang diizinkan oleh orang tua, yang kemudian peserta didiknya seperti mahasiswa itu juga sudah menyatakan kesediaannya, ini kan tidak semua bersedia, tidak semua diizinkan, sehingga kemudian ada yang luring, ada yang daring. Gimana ini caranya? Jadi, itu dilema. Nah, sekarang kita bicarakan mengenai solusinya. Nah, dilema itu tidak bisa dipecahkan selama pandemi masih ada, Pak Yanto. Iya. Ya, dua-duanya itu kesulitan. Jadi kalau ekstrimnya itu ya sebetulnya sambil ketawa ya, tunggu aja sampai pandemi hilang gitu. Terimalah kondisi saat kita tidak bisa luring seperti pada waktu keadaan normal. Semaksimal mungkin kita melaksanakan daring tanpa harus memaksakan untuk luring dalam kondisi apapun sekarang, walaupun levelnya itu sudah level rendah gitu. Tapi kan
justru kalau kemudian luring dipaksakan, kan menjadi bisa levelnya naik lagi, Pak Yanto. Ya, betul, betul. Solusinya apa? Ya udahlah kita terima semaksimalnya yang bisa diperoleh, sedikitnya learning loss gitu ya kalau mau disebut, diminimalisir learning loss dengan ya daring, ya sambil melakukan kajian lah, ini yang mungkin bisa kita bicarakan. Jadi di wacana publik itu saya jarang mendengar ada yang memanfaatkan posisi sekarang kita ini dalam keadaan pandemi itu untuk kemudian melakukan kajian-kajian yang akan kita berlakukan setelah pandemi pergi. Ya, kita memang benar itu, Pak Yanto. Kita memang banyak asumsi yang untuk mengadakan itu. Memang risetnya left behind, saya kira, Pak Ali, terutama wacana-wacana itu. Ya, nggak tahu siapa yang melakukan riset penelitian, tapi ini kalau saya sebut kajian itu tidak harus riset yang serius, yang besar gitu ya. Setiap satuan pendidikan, baik itu mulai sejak jenjang SD, SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi, itu sudah bisa mulai melakukan kajian-kajian. Jadi katakanlah dalam satu institusi, kalau saya menyebut mungkin lebih berlaku untuk kuliah ya, untuk perguruan tinggi, itu dalam satu program studi, itu kan ada beberapa mata kuliah. Banyak mata kuliah ya. Itu kan bisa dikaji. Kuliah mana yang sebetulnya lebih cocok untuk daring, mata kuliah mana yang sebetulnya lebih cocok untuk luring. Ya, dan dilihatnya itu maksimal capaian pembelajarannya, Pak Yanto. Ya, dan memang asumsi aja dalam arti bahwa kita tidak pernah juga melakukan survei. Misalnya saja by Google Form, kesiapan orang tua, kesiapan mahasiswa-siswa untuk mengadakan luring. Beda sekali-kali. Saya selama ini sudah diberi pertanyaan oleh salah satu universitas di Amerika. Setiap saya habis memposting apa itu, dia tahu di Facebook itu. Lalu dia langsung memberi survei kepada saya yang menurut saya rasa dia itu adalah untuk melihat literasi saya terhadap pandemi. Itu itu pertanyaannya itu saya tahu seperti itu. Jadi Jadi penting itu mengenai survei itu penting. Survei yang sifatnya itu kan keberlakuannya, cakupannya itu berapa banyak ya, itu lebih banyak. Tetapi itu kan pada permukaan ya, Pak Yanto. Permukaan. Jadi itu saya kira penting sekali sebagai dukungan terhadap data yang nanti dipakai untuk dijadikan pengambilan keputusan ya. Tetapi yang saya maksud ini adalah ini tidak usah mencakup seluruh. Jadi dari segi cakupan responden tidak usah banyak-banyak. Jadi dalam satu kajian di program studi itu bisa bersama-sama para dosen mengkaji kira-kira mata kuliah saya ini lebih menguntungkan kalau luring atau kalau daring. Ya, contoh konkretnya kan misalnya katakanlah pendidikan olahraga. Jadi prodi pendidikan olahraga. Prodi pendidikan olahraga itu dalam satu prodi itu ada beberapa mata kuliah yang levelnya itu kognitif ya Pak Yanto, teori gitu ya istilahnya itu. Ya. Tapi ada mata kuliah yang memang setiap hari 15 pertemuan itu ya harus praktek di lapangan untuk melihat perkembangan motoriknya gitu. Nah, yang seperti ini itu diserahkan pada masing-masing pengampu mata kuliah untuk mengambil keputusan setelah adanya pandemi ini, dicoba dengan daring, sudah dicoba dengan luring hampir 2 tahun Pak Yanto, itu sudah bisa mengambil kesimpulan. Karena nanti setelah pandemi ini pergi, itu kira-kira tetap saja luring seperti dulu atau sebetulnya daring, jadi yang sifatnya teoritis itu ya daring mungkin. Jadi, tetapi dalam setiap mata kuliah, ya, itu saja juga bisa dipetakan dari 16 pertemuan itu, topik katakanlah ada 14 topik ya, karena dua sesi untuk ujian tengah semester dan akhir semester,
itu bisa dipetakan mana topik-topik yang lebih efektif kalau daring, dan kemudian mana topik-topik yang tidak mungkin daring. Nah, itu setelah pandemi pergi, Pak Yanto. Ya. Tidak berlaku untuk SMA, untuk SMP, tapi untuk SD mungkin setelah pandemi pergi, itu ya kembali ke luring dalam posisi seperti sudah seperti bukan new normal dalam artian masih sama, masih khawatir adanya pandemi. Ini betul-betul pandemi sudah pergi. Ya, kalau SD mungkin apalagi kelas-kelas awal itu ya penuhnya harus luring. Tetapi Pak Yanto, jangan lupa bahwa luring itu pun bisa memanfaatkan kemajuan teknologi. Ya. Sifatnya juga tetap ada online-nya gitu. Jadi online-nya itu ya tetap mungkin seperti dulu 100% luring, tapi di rumah. Ya. Jadi di rumah itu juga bisa memanfaatkan online. Ya, yang itu sangat gampang sekali diucapkan oleh semua orang, yang mengucapkan juga belum tentu paham, yaitu blended learning. Ya itu Pak Yanto. Jadi ini bukan sesuatu yang mudah. Memang yang namanya kajian, penelitian itu kan barang sulit, Pak Yanto. Ya, blended learning. Itu kan tidak saja menyangkut konten dari pembelajaran, tapi infrastrukturnya juga nggak pernah dipikirkan. Iya, tetapi sekarang ini saya kira kalau misalnya tadi saya katakan ya tunggu aja pandemi, ya tunggu terus kemudian nganggur, enggak, tunggu tetap saja menggunakan lebih fokus pada daring, dimaksimalkan perolehan pembelajarannya, tetapi sambil mengkaji. Jadi setelah selesai pandemi ini ada hasilnya. Jadi ya artinya yang saya katakan itu tadi, kok kelihatannya nggak ada wacana-wacana seperti ini. Ya, belum ada, akan ada. Ada isu lain, Pak Yanto. Ya. Ini sudah saya dengar dibicarakan di publik ya mengenai jam, ya istilah jam itu. Ada macam jam itu. Ya. Sekolah dengan jam belajar. Itu. Oke. Sederhana Pak Yanto, tapi tidak sederhana. Ya. Pemahamannya itu. Itu kan untuk pembenaran dan untuk otak-atik maduknya itu, Pak Ali. Ya, jam sekolah itu jam jadwal, jadi artinya sekolah mulai pukul 7 atau kuliah ya. Kemudian kalau kuliah kan tergantung, misalnya kalau satu mata kuliah, satu sesi itu 100 menit itu jatuh. Tapi apakah kemudian terjadi pembelajaran gitu? Ya. Belajarnya berapa? Jangan-jangan nanti kuliahnya itu dosen hanya ceramah terus, dan mahasiswanya itu mendengarkan sambil terkantuk-kantuk. Ya. Belajarnya cuma 5 menit mungkin. Ya itu kalau di negara yang maju seperti Finlandia, dia sudah biasa mengatakan less teaching, more learning. Wah, itu kan sangat fundamental sekali ya. Jadi ini apakah bisa terjadi di masa-masa pandemi untuk mengurangi learning loss kita, Pak Ali, yang seperti itu? Ya, jadi wacana yang saya sebut tadi, membedakan antara jam belajar dengan jam sekolah ini harus banyak disosialisasikan. Sampai kemudian dosen, pendidik, ya, guru itu sudah menyatakan menunaikan tugasnya hanya karena jam sekolah. 2 jam sekolah itu sudah berlalu. Gitu. Nah, jadi kita berbicara task on learning atau jangan-jangan orang sekolah tapi off task. Gitu kan? Ya betul. Ada istilah dalam bahasa Inggris yang menurut saya itu ya nggak tahu lah, ini saya kira sudah cukup populer. Istilahnya itu engagement in learning yang dibedakan dengan involvement in learning. Jadi sama-sama terlibat, tapi kalau engagement in learning itu saya menambah tafsirannya itu bukan hanya terlibat, tapi terlibat dengan asik gitu ya istilahnya itu. Jadi motivasinya itu internal, keterlibatannya itu. Ya memang. Dan jadi dasar untuk menghitung jam belajar tadi Pak Yanto. Ya. Bukan jam sekolah saja. Bukan jam sekolah. Dan gini Pak Yanto,
itu bisa dilihat dari perencanaan, dari apa ya namanya RPS apa kira-kira kegiatan yang mau melibatkan mahasiswa itu seperti apa gitu. Ya, betul. Ya, seperti apa, dan tentu kalau kemudian mau menghitung betul, itu mahasiswa juga bisa ditanya itu. Apakah yang direncanakan untuk melibatkan ya engagement in learning dari mahasiswa itu terjadi betul gitu. Ya, karena sebetulnya apa keterlibatan mahasiswa dengan ASIK tadi Ya. harus berlapis-lapis. Ya, tapi memang itu orang yang memiliki passion, Pak Ali. Dalam arti gurunya itu yang memiliki passion beneran itu untuk seperti itu. Tidak sekedar dia ngajar rutinitas, yang penting upacaranya diselesaikan kan gitu, ya kan? Iya betul. Jadi saya kira Pak Yanto juga termasuk kalau di perguruan tinggi itu mendefinisikan kembali yang disebut dengan satu SKS. Satu SKS itu kan dulu tafsirannya itu terstruktur, ada 50 menit, kemudian ada yang apa tatap muka ya, tatap muka 50 menit, terstruktur 100 menit atau berapa itu. Kemudian ya, praktek berapa menit. Saya kira kok terstruktur itu 50 menit, kemudian dan pokoknya 200 menit kali di luar kelas. Iya, iya. Iya, tapi itu kan di atas kertas saja, tidak dan dihitung. Yang namanya di kelas itu 50 menit satu SKS itu kan juga apa yang terjadi juga yang dilihat. Ya. Terjadi pembelajaran. Ya. Bisa juga itu 50 hanya diisi oleh dosen untuk memberikan ceramah ya, menjelaskan tanpa kemudian ada interaksi, ada engagement. Nah ini learning loss juga ini. Nggak usah nunggu pandemi itu sebetulnya. Nggak usah menunggu pandemi. Learning loss ini. Ya, bisa dicek. Kita itu seperti misalnya Pak Yanto, mungkin juga terjadi untuk yang anak muda. Kita ketemu dengan seorang yang baru saja kita kenal, kita tanya namanya, oh nama saya Bambang, gitu misalnya gitu. Itu 5 menit lagi bisa tanya lagi, kamu nanti namanya siapa? Ya, nggak punya engagement. Nggak ada engagement gitu, jadi itu berlalu begitu saja. Ini termasuk yang berpotensi disebut sebagai learning loss juga tanpa ada pandemi. Kalau itu terjadi, itu tunjangan kita itu tidak toyib walaupun halal ya. Iya, iya. Yang mandiri itu, yang disebut dengan definisi satu SKS yang termasuk mandiri itu ya mandiri seperti apa? Jangan-jangan ya dalam bentuk pekerjaan rumah, tapi pekerjaan rumah yang tidak dikoreksi, tidak diberi masukan, bahkan itu mungkin ngopi seperti persis seperti temennya, tidak dicek ini apa ya. Makanya ini tidak terjadi ada pembelajaran. Jadi learning loss sudah terjadi sebelum pandemi sebenarnya. Iya sebetulnya sudah terjadi. Ya memang sulit kali, itu sulit untuk seperti yang dikatakan itu terjadi untuk semua guru, semua dosen. Karena culture by definition menurut saya values and practice. Memang values kita itu untuk membelajarkan, untuk membuat student engagement itu tidak semua bisa dilakukan. Sehingga yang namanya tugas mandiri, tugas terstruktur itu ya asumsi lagi. Pokoknya kamu 200 menit belajar di rumah, di luar tatap muka. Sehingga kalau mengambil 24 SKS, paling tidak 8 jam di luar tatap muka mahasiswa belajar. Dan itu juga tidak terjadi di sisi mahasiswa. Lah, Pak Yanto, kalau boleh saya kaitkan dengan topik kita lain tentang assessment ya. Ya, pada waktu meluluskan seorang guru yang profesional, apakah itu S1, apakah itu di PPG, ya ini betul-betul tesnya itu, assessment itu harus criterion reference ya, betul-betul kan? Yang bersangkutan ini memang betul-betul menguasai. Nah, itu satu hal yang sulit dites itu passion, Pak Yanto. Passion itu. Ya, apalagi banyak hal Pak Ali yang
mempengaruhi passion. Antara lain ya take home pay dan sebagainya. Iya. Jadi harap maklum ya. Iya. Harap maklum. Jadi passion itu kalau saya definisikan itu memang dia itu asik mengajar. Ya. Ya. Yang lebih fokus pada pembelajaran, terjadinya pembelajaran, kepuasannya pada diri sendiri, bukan karena uji oleh orang lain, bukan karena itu perintah dekan, tapi kepuasannya kembali ke diri sendiri. Ya. Dan orang yang passionnya tinggi, saya kira kalau nggak mengajar 1 hari aja, badannya sakit semua, Pak Ali. Ya, Pak Yanto. Boleh saya mengakhirinya dengan beberapa catatan ya Pak Yanto? Ya, 2 menit Pak Ali. Ya. Catatan pertama itu sebetulnya yang namanya learning loss selama pandemi itu ya nggak usahlah terlalu kemudian formalisme ya, formalitas saja. Ya. Telah memenuhi tuntutan publik. Jadi maksimumkan saja yang bisa dikerjakan. Tetap luring, tetap daring, tetapi kemudian capaian pembelajarannya itu maksimum. Jam belajarnya itu betul-betul bisa dimaksimalkan. Ya. Tetapi kemudian hikmah di balik musibah itu waktu-waktu yang kemudian tidak harus pergi ke sekolah, tidak melakukan perjalanan, dipakai untuk melakukan kajian-kajian yang hasilnya nanti bisa diaplikasikan setelah pandemi betul-betul pergi. Ya. Jadi bisa luring sepenuhnya. Untuk lesson learn terhadap apa yang harus kita lakukan. Ya oke. Jangan dipaksakan Pak Yanto. Ya betul. Dipaksakan dan formalitas saja tanpa konsep. Iya itu kata kuncinya. Ya oke Pak Ali. Saya kira kita sudah memenuhi 1 SKS. Mudah-mudahan iya, Pak Yanto. Menginspirasi banyak orang mengenai perkara learning loss. Dan terima kasih atas kebersamaannya bersama Suyanto.id. Dan kita ketemu minggu depan untuk tema-tema yang lain, sehingga kita selalu bisa berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih Pak Ali.